Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bidbin Yasarini Pusat, yang terhormat Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanut Atang Senjaya Bogor, yang saya hormati Kepala SMP Angkasa Bogor, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan, Bapak Ibu orang tua calon peserta didik yang saya hormati, dan calon peserta didik SMP Angkasa yang saya banggakan dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema tingkatkan semangat belajar dengan menerapkan kedisiplinan dan bijak digital. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanut Atang Senjaya Bogor, 4. Sambutan Kepala SMP Angkasa Bogor sekaligus membuka MPLS tahun pelajaran 2021-2022, 5. Penyematan kartu tanda peserta oleh Kepala SMP Angkasa, 6. Pembacaan doa, dan 7. Penutup. Mari kita buka kegiatan acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Biddin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanut Atang Senjaya Bogor kepada Ibu Sari Fahrizet dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, Ketua Yasarini Perwakilan Daerah 1 Koopsa AU 1 beserta pengurus, yang saya hormati Bidbin Yasarini Pusat, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Angkasa Bogor beserta Dewan Guru dan staf, yang saya hormati pengurus Yasarini Cabang Lanut Atang Senjaya, dan yang saya hormati para orang tua dan ananda siswa-siswi baru SMP Angkasa Bogor yang saya cintai dan saya banggakan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini, kita dapat dipertemukan dalam kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam tercurah selalu pada baginda kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keteladanan Rasulullah bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, saya merasa senang, bangga, dan tetap mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita saat ini dipertemukan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun tidak seperti biasanya. Dengan masa pandemi yang belum berakhir, tentunya kita diharuskan melakukan segala sesuatunya, terutama dalam kegiatan pendidikan ini, dilaksanakan dengan cara daring, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh disiplin dan kesadaran yang tinggi. Dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang mengikuti aturan yang diterapkan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat segera memotong mata rantai paparan wabah COVID-19. Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya, terutama kegiatan aktivitas belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMP Angkasa Bogor. Ananda-anandaku peserta MPLS yang berbahagia, saya selaku Ketua Yayasan Ardia Garini Cabang Lanut Atang Senjaya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti virtual MPLS di SMP Angkasa Bogor. Kalian akan mengikuti kegiatan ini selama 3 hari. Dalam kegiatan ini, Ananda akan diperkenalkan dengan program-program serta fasilitas yang ada di sekolah baru kalian, yaitu SMP Angkasa Bogor. Ananda-anandaku yang bersemangat, pada hari ini adalah awal kalian menunjukkan dan membuktikan jati diri kalian bahwa Ananda sekalian melangkahkan kaki kanan sebagai langkah awal yang baik dengan menjadi siswa-siswi untuk belajar di SMP Angkasa Bogor. Anak-anakku yang sehat dan ceria, saya berpesan lakukan kegiatan MPLS ini dengan riang dan ceria, tapi tetap ikuti dan laksanakan kaidah-kaidah atau aturan yang baik dan benar dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan melaksanakan kegiatan MPLS yang baik di sekolah ini, tentunya akan menuai hasil yang diinginkan, yaitu menjadikan Ananda semua jadi siswa-siswi yang baik dan berhasil untuk meraih cita-cita kalian kelak. Raihlah mimpi, gapailah harap dan cita-cita kalian dengan menjadikan ilmu sebagai tuntunan hidup masa depan. Tetaplah jadi insan bangsa yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, bangsa, negara, dan agama. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan singkat saya, semoga bisa menjadi pembuka pintu nurani dan pikiran Ananda. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Angkasa Bogor secara virtual. Salam sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Ketua untuk penyampaian sambutannya. Selanjutnya, sambutan Kepala SMP Angkasa Bogor sekaligus membuka MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu Anissa SPD, dipersilahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bitbin Yasarini Pusat, yang terhormat Ketua Yasarini Ibu Fahrijen beserta pengurus Yasarini Cabang Lanut Atang Senjaya Bogor. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Angkasa, Bapak Ibu orang tua calon siswa SMP Angkasa yang saya hormati, serta anak-anakku calon peserta didik baru yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang semoga selalu istiqomah di jalannya. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua atas segala arahan serta dukungannya kepada Bapak Ibu Panitia dan pemateri MPLS atas kerjasamanya dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk mensukseskan hajat yang besar dalam mengawali tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keikhlasan Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala SMP Angkasa Bogor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra-putrinya di SMP Angkasa ini. Bapak, Ibu, dan calon peserta didik yang saya banggakan, mengawali tahun pelajaran 2021-2022, calon peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung mulai tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 yang dilaksanakan secara daring. Adapun kegiatan MPLS ini akan mengambil tema tingkatkan semangat belajar dengan menerapkan kedisiplinan dan bijak digital. Saya mengharapkan anak-anak nantinya dapat meningkatkan belajarnya dengan penuh semangat dan disiplin walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Dan gunakan gawai HP atau laptop sebijak mungkin agar tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, saya berharap anak-anak dapat mengikuti dengan baik agar mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan. Bisa mengenal para guru dan karyawan, dan yang paling utama dapat mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang hebat, selamat datang di SMP Angkasa Bogor. Selamat mengikuti kegiatan MPLS daring dengan baik dan tetap semangat. Pandemi bukan halangan untuk tetap semangat belajar. Hanya tempatnya saja yang berpindah. Disiplin belajar sangat diperlukan dalam pembelajaran secara daring.
dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu, saya mohon pengawasan dari Bapak Ibu selaku orang tua selama dalam pembelajaran di rumah. Selanjutnya, selaku Kepala SMP Atang Senjaya Bogor, pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, pukul 8:16 waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring SMP Angkasa Bogor secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan siswa yang beriman, disiplin, dan bermutu. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Sukses untuk kalian. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anissa SPD untuk penyampaian sambutannya yang sekaligus telah membuka MPLS. Selamat datang dan bergabung di MPLS SMP Angkasa Bogor kepada Ibu Ketua Yasarini perwakilan Koopsal 1. Selanjutnya, penyematan kartu tanda peserta oleh Kepala SMP Angkasa. Kepada Ibu Anissa SPD dipersilahkan. Dipersilahkan Ibu. Untuk peserta MPLS lainnya bisa menyematkan kartu tanda pesertanya masing-masing. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Awang Darmawan Putra, Sarjana Sosiologi Islam, padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya pada pagi hari ini memimpin doa. Semoga segala sesuatu yang menjadi rencana maupun niat baik kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan-keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya pada pagi hari ini memimpin doa sesuai dengan keyakinan saya, yakni Muslim. Bagi yang lainnya bisa menyesuaikan. Mari sama-sama kita awali dengan beristighfar, kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma yassir umurana wa umura walidaina wa umura aidatina wa umura asadatina wa umura tulabina wa umura fil muslimina wal muslimat wa umura fi SMP Angkasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batilal warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan bapak guru kami, ibu guru kami, dan dosa dan kesalahan kami semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya Allah, ya Rabb, pada pagi hari ini kami keluarga besar SMP Angkasa, Yayasan Ardia Garini, Atang Sejaya melaksanakan kegiatan MPLS sebagai upaya untuk bagaimana memperkenalkan anak-anak kita terhadap lingkungan sekolah yang baru mereka masuki. Ya Allah, berkahilah kegiatan ini dan jadikan kegiatan ini sebagai motivasi bagi mereka untuk lebih ingin tahu tentang SMP Angkasa. Dan jadikanlah ini sebuah kegiatan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha di atas segala-galanya. Turunkanlah keberkahan kepada kami semuanya dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini. Mudah-mudahan Engkau berikan yang terbaik. Jadikanlah ini sebagai amal ibadah kami untuk mencapai derajat-Mu di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Awang Darmawan. Demikian rangkaian demi rangkaian acara pembukaan MPLS telah selesai. Sebelumnya diharapkan kepada peserta MPLS untuk tidak meninggalkan Zoom meeting karena setelah ini akan ada penayangan profil SMP Angkasa, profil pendidik, dan tenaga kependidikan.
Soalnya si itu Pak, belum absen. Bu, maaf Bu, ini Jessica kelewat. Nah gitu. Izin Ibu, selamat pagi kepada Ketua Yasarini Perwakilan kaum Saus 1, Ibu Dewi Tedi. Mohon izin Ibu, apakah Ibu berkenan untuk menyapa peserta MPLS di ruang Zoom? Terima kasih Ibu sebelumnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya sayangi Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanut Atang Senjaya beserta seluruh pengurus. Yang saya sayangi juga, yang saya hormati, di sini ada Kabidbin SMP Yasarini Pusat, teman saya, adik saya yang tersayang, yang tercinta. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah beserta seluruh guru dari SMP Angkasa Lanut Atang Senjaya Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual dalam acara pembukaan MPLS SMP Angkasa Lanut Atang Senjaya Bogor. Alhamdulillah, meskipun secara virtual kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mungkin singkat saja, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku, siswa dan siswi SMP Angkasa Lanut Atang Senjaya Bogor. Terima kasih pagi-pagi meski bisa berkumpul meskipun secara virtual. Acara ini memang tidak bisa dilaksanakan secara offline, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dan arti dari pelaksanaan kegiatan MPLS ini. Tetap semangat anak-anakku, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan meskipun di rumah. Kita bersama-sama harus memutus rantai paparan dan rantai dari COVID-19 ini, biar kita segera bisa offline, anak-anakku bisa segera masuk sekolah seperti normal seperti biasanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah dan seluruh panitia MPLS. Semoga seluruh rangkaian acara yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Juli nanti berjalan lancar, bisa mencapai apa yang sesuai diinginkan, bisa berjalan lancar. Terima kasih Bidbin Yasarini Pusat yang senantiasa setia selalu mendampingi di dalam setiap kegiatan. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ketua Cabang yang selalu memberikan arahan-arahannya sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja, singkat saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah menyapa peserta MPLS. Semoga anak-anak tetap semangat. Selanjutnya masuk ke materi MPLS ya. Materi yang pertama yaitu mengenai belajar secara efektif yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Nurlaini SPD. Pada Ibu Lilis Nurlaini SPD dipersilahkan. Untuk anak-anak tetap di ruang Zoom dan tetap diperhatikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Jika ada yang penting, silahkan boleh dicatat di bukunya masing-masing ya. Nanti karena akan ada kuis, jadi tolong disimak ya. Kamar Erik. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu dan para Ibu Guru dan Ibu Yayasan. Mohon izin untuk saya menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang
cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya melanjutkan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurani. Di ini foto saya. Mungkin nanti anak-anak sekalian apabila kita bertemu mau jalan, nanti kalau udah offline bisa kita bertegur sapa ya. Kalian gimana? Sehat semuanya? Anak-anak pada sehat? Sehat. Sehat, semangat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Marvel ngantuk ya? Sehat, Bu. Marvel ngantuk? Sehat, Bu. Sehat ya? Iya, Bu. Iya. Pertama tentang pengertian belajar. Ini belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di mana belajar juga diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Di mana pada saat ini kita belajarnya yaitu dengan secara daring. Kenapa? Karena kita masih berada dalam masa pandemi. Nah, di mana yang pertama pembelajaran pada daring, nanti ini karena kita masih di zona merah, maka dengan daring ini kita memerlukan sarana, ya, handphone, laptop, kuota, dan jaringan pun harus kuat, ya. Yang kedua, apabila kita udah di zona kuning menuju hijau, maka kita bisa melaksanakannya dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau juga dengan PTM, ya. Yang pertama tentang pembelajaran dalam jaringan. Dalam jaringan berarti artinya daring ya. Dalam jaringan berarti artinya daring. Nah, di sini yang pertama adanya kelas maya. Nanti kalian dimasukkan ke dalam WA group oleh ibu bapak wali kelasnya. Nah, nanti ibu dan bapak guru akan memberikan pelajarannya melalui WA group. Nanti setelah itu baru kalian masuk ke dalam Google Classroom. Ya, paham? Ada paham ya? Nanti kalian semuanya dimasukkan ke dalam WA group kelas masing-masing. Kemudian nanti kalian mendownload Google Classroom karena nanti pembelajaran ada di Google Classroom. Setelah itu nanti kita akan mengadakan meeting room digital, di mana meeting room digital ini bisa dengan cara Zoom meeting seperti sekarang ya, atau dengan menggunakan Google Meeting. Jadi ada dua yang nanti digunakan oleh ibu bapak guru. Bisa menggunakan Zoom, bisa juga dengan menggunakan Google Meet. Pembelajaran dengan cara yang ketiga yaitu dengan cara kalian menonton video pembelajaran. Baik videonya itu bisa diambil dari channel YouTube, ya, pembelajarannya ya. Nah, atau bisa juga dengan video-video yang diberikan oleh ibu bapak gurunya. Nanti kalau misalkan ibu bapak gurunya silakan kalian lihat YouTube-nya. Nah, itu pembelajarannya. Berarti kalian buka di YouTube. Nanti kalau misalkan kalian disuruh memperhatikan video yang diberikan oleh gurunya, maka kalian perhatikan gurunya, ya. Nah, itu video pembelajaran atau video pembelajaran. Jadi ada dua. Yang pertama dengan menggunakan channel YouTube, yang kedua dengan menggunakan video yang diberikan oleh gurunya. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas atau disingkat dengan PTM. Ini apabila kita udah ada di zona kuning mendekati ke hijau, di mana satu kelas itu
tidak boleh lebih dari setengahnya. Misalkan kelasnya itu ada 32 orang satu kelasnya, maka itu tidak boleh lebih dari 16, ya. Hanya setengahnya yang masuk, nanti digilir kali yang masuknya. Jadi walaupun 32 nggak bisa langsung masuk semuanya. Jadi sebagian 16 dulu, nanti 16 lagi digilir, ya. Kemudian pembelajarannya pun paling lama hanya 3,5 jam. Dan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selamat datang, kita di sekolah sudah menyediakan tempat cuci tangan, ya. Dan kita jangan bersentuhan dengan teman-teman kita, ya. Cukup kita menggunakan salam seperti ini aja, ya. Jangan sampai salam berdekatan, ya. Kemudian tetap menggunakan masker, karena kita harus saling menjaga baik diri kita maupun teman-teman kita atau wilayah warga yang ada di sekolah kita, ya. Apabila kita nanti sudah mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian karena ini masih PTM dan pelajarannya juga hanya paling lamanya 3,5 jam, maka ini pembelajarannya harus dikombinasikan dengan pembelajaran daring. Tetap ada pembelajaran online juga supaya pembelajarannya tetap full kalian terima, ya. Tuh. Cara belajar daring, ini cara belajar di dalam jaringan. Yang pertama, kalian harus bisa mengatur waktu belajar, ya. Yang pertama, tentukan waktu belajar kalian. Waktu belajar kalian selain yang diberikan jadwal dari sekolah, karena kita tetap harus mengikuti jadwal dari sekolah. Kita harus mengikuti jadwal dari sekolah. Nah, setelah jadwal dari sekolah, maka kalian juga harus menentukan jadwal belajar untuk diri kalian sendiri. Ya, jadi mempelajari lagi pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, kapan waktunya? Boleh malam, boleh setelah selesai pembelajaran sorenya kalian pelajari lagi, pahami lagi. Nah, kemudian apabila ada yang kurang paham, bertanyalah aktif, ya. Nah, di sini kalian harus bisa disiplin di dalam waktu belajar, ya. Disiplin dalam waktu dan belajar. Jadi jangan sampai waktunya belajar dipakai main, ya. Jadi kalian pas belajar pakai main, ngantuk, yang ada karena kecapean pas waktu belajar, ya. Tuh. Yang kedua, siapkan sarana teknologi. Ini harus disiapkan karena kita pelajarannya daring, ya, dalam jaringan. Yang pertama, kita persiapkan handphone atau laptop kalau ada. Kalau nggak ada laptop, boleh pakai handphone saja, ya. Kemudian gunakan aplikasi sesuai kebutuhan. Jangan mendownload yang tidak dibutuhkan. Memori di dalam HP-nya nggak kepenuhan, ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian saja yang download. Misalkan ibu bapak guru mengambilnya download downloadnya yang Classroom, ya. Jadi jangan mendownload yang tidak dibutuhkan oleh kalian, yang banyak tidak bergunanya, biar HP-nya nggak terlalu penuh, ya nih. Jaga ruang internal penyimpanan handphone. Nah, di sini berarti supaya memorinya nggak penuh, maka kalian pun harus bisa memilah mana yang butuh di-download, mana yang tidak. Kemudian, siapkan kuota internet. Siapkan kuota internet pada saat pembelajaran. Jangan sampai karena dipakai main terus, waktunya belajar, kuotanya habis. Jadi alasan, Bu, belum belajar karena kuotanya habis, Pak. Materinya sampaikan lagi, kemarin nggak punya kuota, padahal kuotanya udah diisi
diisi sama mama bapaknya, tapi harus dipakai main. Jangan sampai seperti itu ya Nak ya. Jadi siapkan kuota internet, terus belajar. Makanya kalian jangan sampai pas waktunya belajar kalian kebanyakan main, jadi kuotanya habis dipakai main, kuota untuk belajarnya ya. Yang ketiga, belajarlah dengan kesungguhan. Fokus selama mengikuti PJJ. Fokus. Ya. Yang kedua, cari tempat nyaman saat belajar. Tempat nyaman saat belajar itu bukan hanya di kamar saja. Kalau misalkan di kamar kelas ini penerangannya, saya enaknya di luar, nggak apa-apa. Belajar di mana saja, yang penting kalian nyaman untuk belajar. Ya, boleh di mana saja. Yang penting kalian nyaman belajar. Kemudian disiplin saat belajar. Disiplin dalam saat belajar, dalam waktunya belajar. Kalau waktunya belajar ya belajar. Ya, waktunya main silakan main karena kalian pun masih butuh waktu main. Tapi jangan sampai waktunya belajar dipakai main lagi. Ya, jadi disiplin saat belajar. Kemudian jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Nah, nanti kan komunikasi ini kita terjalin di dalam WA group, ya. Nah, kemudian berani bertanya saat belajar. Kalian boleh aktif, malahan harus aktif, ya. Harus bertanya. Kalau ada yang kurang paham, jangan diam aja, tanya kepada ibu bapak gurunya. Bu, Kak, ini saya belum paham, Bu, ini apa ini apa, boleh. Ya, kalian silakan bertanya. Ya, mangga. Jadi kalian bertanya. Kemudian jaga kondisi grup WA. Nah, di sini kalian harus bisa bertutur kata yang sopan, tata keramanya ada. Ya, jangan sampai waktunya belajar, pakai misalkan ada pengumuman yang serius, kalian malah main-main di WA-nya. Karena WA grup yang kalian ada di sekolah itu tergabung dengan semua guru. Ya. Nah, yang ketiga, tidak keluar masuk grup. Jadi kadang ada yang keluar dulu, terus nanti Bu masukkan lagi ke grup. Padahal udah dimasukkan, malah keluar. Jadi jangan sampai kalian terusan keluar masuk di grup. Kalau udah masuk ke grup kelasnya udah. Jadi jangan keluar lagi, ya. Karena setiap pengumuman apapun, setiap pembelajaran pasti dimulai dari grup WA, baru nanti ke Google Classroom, atau nanti ditunjukkan sama gurunya, nanti buka Zoom atau buka apa, nanti kan itunya di dalam grup, ya. Dan saling sapa dalam kelompok grup. Nah, kelompok grup di sini berarti saling sapa di dalam kelasnya, grup kelasnya, karena kalian komunikasinya adalah grup kelas. Ya. Nah, kalau dari grup orang tua, ya. Saling sapa, di mana saling sapa pun tetap ada tata keramanya, paham? Ada tata keramanya. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik, ya. Tegur sapanya kita ada, sopan santunnya pun harus ada, ya. Yang kelima, batasi permainan yang tidak diperlukan. Di sini batasi permainan yang tidak diperlukan. Maka permainan-permainan yang misalkan membutuhkan online, kalian kalau bisa, kalau tidak terlalu berguna, jangan dulu dipakai, ya. Biar kita juga bisa menjaga kuota kalian, ya. Konsentrasi saat belajar. Hindari keinginan bermain game saat belajar. Misalkan kalian lagi belajar, tapi pikirannya ke bermain terus. Jangan sampai seperti itu. Nanti pelajarannya nggak masuk. Ya, konsentrasi kepada pembelajaran. Jadi kalau bisa memilah mana waktunya belajar, mana waktunya bermain. Nah, kemudian selesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai guru memberikan tugasnya misalkan hari Senin,
kalian mengerjakannya Rabu, Kamis sampai lupa. Jangan lupa tugas. Apabila Ibu sarankan, apabila kalian diberikan tugasnya misalkan hari sekarang, hari Senin. Nah, setelah selesai pembelajaran, sorenya kalian kerjakan tugasnya dan siapa atau bisa langsung dikerjakan. Jadi pas pembelajaran berikutnya atau disuruh menyetorkan tugas-tugasnya kalian sudah selesai semua. Ya, selesaikan tugas dan diberikan. Jangan sampai lupa Bu, sampai nilainya kosong. Karena nanti nggak boleh ada yang kosong, ya. Nah, kemudian bermainlah game secara offline. Ini untuk menghemat kuota kalian. Banyak kan sekarang game-game yang offline gitu, jangan menggunakan yang online, gitu ya. Ini hanya bisa digunakan apabila bermainnya itu pada saat bukan belajar, ya. Jadi saat belajarnya ada, saat bermainnya ada, saat istirahatnya ada, kalian harus bisa membagi waktu. Mana waktunya untuk belajar, mana waktunya untuk bermain, mana waktunya untuk istirahat, ya, dan mana waktunya untuk membantu ibu bapak guru, membantu orang tua, maksudnya, ya. Sampai sini paham semuanya? Paham ya? Ambo, Pak. Abu. Ada yang ditanyakan? Ambo. Ambo. Ada yang bertanya? Tidak ada. Paham semua ya? Kalau paham semuanya, mungkin materi dari kita sekian saja ya. Nanti kita bertemu bersama lagi di lain waktu ya. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yang pertama mengenai belajar secara efektif gimana? Sudah paham semuanya? Paham ya? Ya. Kalau ada yang perlu, yang penting itu dicatat. Nanti bakalan ada tanya jawab juga ya dari pemateri lainnya. Kita akan masuk ke materi kedua, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Oke? Kita ice breaking dulu ya. Kalau Ibu sapa, halo, kalian lambaikan tangannya. Hai. Cukup lambaikan tangannya. Oke? Ya. Halo. Hai. Kompak. Yuk, kompak yuk. Halo. Hai. Masih semangat ya? Ini baru hari pertama loh. Baru hari pertama, baru pemateri pertama. Untuk hari-hari berikutnya nanti akan ada pemateri-pemateri lainnya dan kalian harus tetap mengikutinya. Oke? Oke. Sebelum kita ke materi, ya bisa disimak ya, bisa dilihat Ibu ya. Nah, coba kita sama-sama kalian ikuti intro tutup mata. Oke? Tutup mata, matanya dibuka. Tapi kalau Ibu bilang buka mata, matanya ditutup. Paham ya? Ya, Bu. Buka mata. Yo, tadi buka mata gimana? Oke, matanya ditutup ya. Oke. Tutup mata. Nah, gimana tutup mata? Nah, matanya harus di apa? Matanya harus dibuka. Paham? Ibu tambah lagi ya. Ambo. Nah, kalau Ibu bilang senyum, kalian cemberut. Sedih. Paham? Ibu bilang senyum. Gimana muka sedihnya? Sedih. Coba sekali lagi. Senyum. Sedih. Bukan senyum loh. Senyum. Sedih. Oke. Sekarang Ibu balik. Kalau Ibu bilang sedih, kalian senyum. Paham? Oke. Santai aja
Ya, kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013? Ini kurikulum yang nanti akan diterapkan di dalam pembelajaran kalian. Oke. Ini pematerinya yaitu Ibu Lilis Nurlaini SPDI lagi. Ya. Oke, kepada Ibu Lilis Nurlaini SPD dipersilahkan. Tetap semangat. Oh my gosh. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya? Waalaikumsalam. Dengan Ibu lagi. Tadi Ibu pakai masker, sekarang Ibu buka. Sama nggak penampilan Ibu? Nggak tahu. Nggak tahu. Di sini Ibu akan memberikan materi yang kedua, yaitu tentang pengenalan kurikulum SMP Angkasa Bogor. Ya, di sini sama, nama Ibu masih sama ya? Ya, Bu. Lilis Nurlaini. Wajahnya sama nggak dengan wajah Ibu? Sama. 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 Nggak beda? Enggak, sama ya? Sama, Bu. Aku tahu, Bu. Ya. Jadi kalau nanti ketemu lagi seperti ini, kita bertegur sapa ya. Ya. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat Itu baru siapa sih? dan pengaturan mengenai dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa di sekolah itu harus ada kurikulum? Nggak tahu. Karena kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap kita mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru, kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ya. They, my best friends. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013? Ini Yosef sengaja ya, coret-coret ya. Sama Bibi. Saya Pak Bibi sengaja ya, coret-coret. Lihat lagi coret-coretnya. Sekali aja. Dihapus lagi. Naina. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013? Itu masih ada coret-coretnya. 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sikap spiritual? Nah, di mana sikap spiritual ini adalah menjadi sikap utama yang harus dioptimalkan, karena sikap spiritual ini bisa membentuk kekuatan karakter. Ya. Contohnya apa yang termasuk ke dalam sikap spiritual? Yang pertama, misalkan kita mengucapkan salam atau kita menjawab salam. Yang kedua, selalu berdoa setelah memperoleh pelajaran atau akan mengadakan atau bahkan melakukan aktivitas apapun. Selalu
berdoa dulu. Ya, dan mengakhiri kegiatan apapun kita berdoa dulu. Kemudian rajin sedekah. Itu juga termasuk sikap spiritual. Nah, takut mencontek. Tidak mau mencontek, saya mah takut. Ya, itu juga termasuk ke dalam sikap spiritual. Itu contoh-contoh sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Nah, sikap sosial itu berkaitan erat dengan kehidupan antar manusia. Jadi ada interaksi dengan sesama, baik itu dengan teman, dengan orang tua, dengan guru. Ya, contoh-contohnya juga kita harus melakukan hubungan baik dengan sesama atau dengan yang lainnya, dengan guru, dengan orang tua, dengan siapapun. Tapi tetap kita mengutamakan adanya tata krama dan sopan santun, adanya etika. Adanya etika nih, kayak begini. Ibu lagi memaparkan materi ini, coret-coret ini masuk, ini sikap sosialnya bagaimana ini? Ya, sopan santunnya di mana ini? Ini dapat ini sikap sosialnya. Apa coba yang dilanggarnya ini? Ya, ibu lagi menerangkan. Itu masih ada coret-coretnya. Itu masih ada coret-coret dikit. Adanya tata krama, adanya etika, ya, sopan santun, tata bahasanya dijaga, ya, itu termasuk ke dalam tata krama, ke dalam sikap sosial dan cara bergaul pun, baik dengan Bu, suaranya di mute, Bu. Suaranya di mute, Bu. Suaranya di mute, Bu. Bu, suaranya di mute. Bu, suaranya di mute. Sendiri. Baca sendiri aja, woi. Baca sendiri, woi. Deh, Anda siapa? Saya kan tidak kenal. Ibu suara, Ibu. Ibu jangan di-mute. Yang ketiga, pengetahuan. Di mana pengetahuan ini berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang udah kalian pahami, yang udah kalian dapatkan, kalian pahami, ya, itu pengetahuan. Nah, yang keempat, keterampilan. Keterampilan itu aplikasi dari pengetahuan yang udah kalian dapatkan, itu diaplikasikan. Misalkan diberikan seni budaya, misalkan seni budaya lagi materinya tentang bernyanyi, kalian praktek menyanyi, ya, atau memberikan materinya tentang menggambar, kalian praktek menggambar, atau misalkan IPS membuat peta, ya, itu adalah keterampilan masuknya, ya. Nah, sehingga mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, ini sehingga dapat diterapkan. Screen-nya di-off dulu, nanti enak. Ini dari efek. Ini kan udah. Ini. Memiliki tujuan, nah ini sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Proses pembelajaran kurikulum 2013 dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif. Berarti kalian itu harus aktif dalam pembelajaran, ya. Jangan diam aja. Kalian aktif lah,
Ya. Nah, di mana kegiatan ini melalui kegiatan A, mengamati. Mengamati itu bisa dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan menyimak. Yang B, kegiatannya menanya. Bertanya bisa secara lisan atau secara tulis. Ya. Nah, mengamati, menanya, yang ketiga menganalis. Nah, menganalis ini menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep. Yang D, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan bisa secara lisan, bisa secara tulis, atau bisa dengan cara kita menggambar, mengkomunikasikan itu ya. Misalkan dikasih pernyataan apa, oh kali ini diaplikasikannya dengan menggambar. Nah, atau bisa dengan grafik, tabel, chart, ya itu adalah berarti kalian harus aktif, ya aktif melalui kegiatan mengamati, menganalis, mengkomunikasikan, ya menanya. Pelaksanaan pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran aktif, di mana seluruh siswa terlibat aktif di dalamnya. Keterlibatan dalam pelaksanaan pembelajaran ini baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun dalam bentuk aktivitas siswa. Ya. Nah, apa aja yang ada di dalam kompetensi yang ada dalam kurikulum 2013, di mana kompetensi ini adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas. Ini adalah pengertian dari kompetensi, ya Nak ya. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas. Kompetensinya itu apa aja? Kita ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau disingkat dengan KI1. KI1 itu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Sikap spiritual itu apa? Sikap sosial apa? Pengetahuan apa? Dan keterampilan apa? Yang kedua, kompetensi inti 2 atau disingkat dengan KI2. Nah, untuk kompetensi inti sikap sosial. Jadi KI2 ini adalah untuk sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau disingkat dengan KI3. Ini untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti 4 disingkat dengan KI4. Sini untuk kompetensi inti keterampilan. Ya. Jadi ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat adalah keterampilan. Ya. Ini adalah struktur kurikulum SMP Angkasa Bogor. Nah, di mana kita akan belajar ada 13 mata pelajaran. Ya. Yang pertama, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Kalian akan memperolehnya adalah 3 jam per minggu. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Akan memperolehnya 3 jam per minggu. Yang ketiga, bahasa Indonesia 6 jam per minggu. Matematika
5 jam per minggu. Ilmu pengetahuan alam 5 jam per minggu. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam per minggu. Bahasa Inggris 4 jam per minggu. Seni budaya 3 jam per minggu. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan PJOK 3 jam per minggu. Prakarya 2 jam per minggu. Bahasa Sunda 2 jam per minggu. Baca tulis Quran dan pendalaman Alkitab 2 jam per minggu. Dan English conversation adalah 2 jam per minggu. Jadi totalnya dalam seminggu itu kalian mendapatkan 44 jam. Ya. Nah, di mana 44 jam ini karena kita mengadakannya pembelajaran selama pandemi ini, yang pertama dengan daring di dalam jaringan, maka yang 44 jam itu yang kita bertemunya ada 1 jam untuk Zoom. Jadi yang 3 jamnya, yang jam selainnya adalah pembelajaran daring Google Classroom atau WA. Ada yang 1 jamnya kita bertemu di dalam Zoom. Ya, nah, jadi pembelajaran selama pandemi COVID ini dilaksanakan secara daring. Apabila tidak ada yang tidak mempunyai alat untuk daring, tidak mempunyai HP atau laptop, kalian bisa ke sekolah. Ya, nah, berarti ada di dalam luring. Kalian nanti bisa memperoleh catatan-catatan. Ya, minta tugas-tugasnya, tapi datang orang tuanya ke sekolah, ya. Nah, apabila nanti setelah zona kuning dan menuju zona hijau, kita akan mengadakan PPM, ya, atau pembelajaran tatap muka. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu. Paham semuanya? Kita belajarnya secara apa tadi? Daring ya. Belajarnya secara daring. Ya. Jadi nanti kalian dimasukkan ke dalam sama wali kelasnya. Ya. Nanti ada grup WA, nanti kalian download lagi, disuruh download grup Google Classroom. Ya. Sampai sini. Paham, Bu. Masih semangat? Masih pagi ya? Ya. Dari Ibu cukup sekian. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke materi ketiga, tapi sebelum masuk ke materi ketiga, anak-anak peserta MPLS dimohon untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Linknya sudah di-share di grupnya ya. Jadi sebelum masuk ke materi ketiga, untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Terus mana? Iya. Ya walaupun dengan yang tidak dalam hal kesehatan. Ya, seperti kita tahu semua bahwa Gimana? penyebaran virus corona masih meningkat ya, dari hari-hari bukan meningkat, bukannya menurun, tapi meningkat, sehingga kegiatan belajar yang dilaksanakan kita ketemukan termasuk PLS ini diharapkan bisa
bertemu secara tatap muka, tidak secara daring. Namun kondisi ternyata menyebabkan atau mengharuskan kita melakukan kegiatan ini. Namun kita menurut esensi daripada kegiatan ya, di mana kegiatan ini artinya PLS, pengenalan di sekolah. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan dan pihak lainnya dan pun sudah menyampaikan. Ya, sekarang Bapak dan Rahmat. Setelah kesalahan berbicara kepada lingkungan kita untuk kita itu sekolah dan kita Sudah, Bu. Ya, selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Sri Astika SP. Pada Ibu Sri Astika SP dipersilakan. Terima kasih. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Adya Garini Koops Awung 1, kemudian yang terhormat Ibu Bidit Yayasan Pusat, dan Ibu Ketua Yasarini Cabang Lanut Atang Senjaya. Selamat pagi Ibu, izin saya Sri Astika akan memberikan materi. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga masih semangat ya. Pagi, Bu. Masih, yang masih semangat ayo lambaikan tangannya. Ayo, kok belum semua ya? Masih semangat ya. Ini adalah materi ketiga di kegiatan MPLS. Dan materi yang akan Ibu bawakan adalah wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelum Ibu sampaikan materi ini, perkenalkan nama Ibu Sri Astika. Ya, tadi mungkin sudah juga di awal tentang profil pendidik. Ya, di SMP ini mengajar untuk mata pelajaran IPA. Ya, mungkin kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu wawasan Wiyata Mandala. Ya, ada yang sudah tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala? Yuk, kita pelajari sama-sama ya. Dari kata penyusun dari wawasan Wiyata Mandala itu sendiri, wawasan itu artinya suatu cara meninjau atau cara memandang, bisa juga suatu sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat ya. Sedangkan Wiyata itu artinya pendidikan. Maka mungkin kalian sering mendengar nama-nama sekolah dengan menggunakan kata Wiyata, karena Wiyata ini artinya pendidikan ya. Kemudian Mandala itu artinya lingkungan atau tempat ya. Sehingga bisa disimpulkan wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan. Nah itu ya pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Mengapa wawasan Wiyata Mandala ini sangat diperlukan? Ya, kenapa diberikan pada kegiatan MPLS ini? Dalam kegiatan belajar mengajar itu banyak faktor ya yang menjadi perhatian supaya apa? Supaya kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tenang, bisa berjalan dengan
aman ya. Nah, untuk itu karena terdiri dari banyak faktor tadi, diperlukanlah pandangan atau tinjauan yang sama dari seluruh warga sekolah ya mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kesatuan pandangan dari seluruh warga sekolah inilah yang nantinya kita sebut sebagai wawasan Wiyata Mandala ya. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala? Unsur-unsur dalam wawasan Wiyata Mandala itu ada sekolah itu sendiri sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian ada kepala sekolah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Kemudian ada guru yang berperan sebagai pengajar dan juga pendidik. Ada orang tua yang mendukung kegiatan pembelajaran ya, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, pembelajaran secara daring, kalian belajar di rumah, perlu adanya kerjasama ya antara guru dan orang tua agar kegiatan belajar itu dapat berjalan dengan baik. Sekolah butuh bantuan atau kerjasama dengan orang tua murid untuk pengawasan kalian selama belajar di rumah ya. Kemudian warga sekolah kalian ya diharapkan baik di dalam maupun di luar sekolah itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Intinya apapun yang kalian lakukan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, itu dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di dekat kalian, orang tua, ya, kemudian sekolah dan guru, ya. Contoh misalnya kalian berprestasi, ya, anaknya rajin, pasti tanya anaknya siapa, orang tua yang ke bawah, ya. Sekolah gimana? Nah, pasti seperti itu. Gurunya siapa? Nah, begitu juga jika kalian melakukan hal-hal yang buruk, dampaknya tidak hanya kepada diri kalian sendiri, tapi juga ke orang-orang yang ada di sekitar kalian, ya. Kemudian masyarakat sekitar. Nah, sekolah tidak boleh melepaskan diri dari tantangan sosial budaya yang ada di dalam masyarakat di mana sekolah itu ada, ya. Sekolah harus menjadi contoh suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai timbal baliknya diharapkan, ya, warga masyarakat mendukung kegiatan belajar di sekolah dan menciptakan keamanan. Nah, itu unsur-unsur dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang perlu Ibu garis bawahi di sini adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya, kenapa? Sekolah itu merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Digunakan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Nah, ini mengembangkan ini semua kepada peserta didik. Jika kalian beranggapan bahwa sekolah itu hanya untuk belajar matematika, IPS, agama, atau misalnya sejarah dan lain sebagainya dalam tanda kutip ilmu pengetahuan, itu salah, ya. Di sekolah ini kalian dapat mengembangkan berbagai nilai, entah itu nilai sosial, ya, bagaimana kalian bersosialisasi dengan teman, bagaimana kalian bersosialisasi dengan guru maupun warga yang lainnya. Kemudian nilai budaya dan juga nilai agama, ya. Ini kalian pelajari di sekolah. Begitu juga untuk mengembangkan minat dan bakat kalian, ya. Makanya di sekolah ini ada beberapa ekstrakurikuler yang bisa kalian, ya. Agar apa?
kalian bisa menyalurkan minat dan bakat kalian di sana, ya. Jadi intinya sekolah bukan hanya untuk mengembangkan atau mempelajari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga hal-hal yang lainnya. Oke, nah sekarang apa sih peran siswa atau peran kalian dalam Wiyata Mandala ini? Yang pertama, kalian berperan secara aktif di setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, kegiatan apa saja? Bisa akademik maupun non-akademik. Kegiatan belajar mengajar setiap hari juga merupakan kegiatan sekolah. Makanya diharapkan kalian bisa berperan aktif, ya. Saat misalnya kalian tidak paham, silakan bertanya, ya. Kemudian jika misalnya ada yang ingin kamu sampaikan, ada pendapat, silakan sampaikan. Tidak perlu merasa takut, tidak perlu malu, ya. Karena namanya belajar itu tidak bisa langsung bagus, ya, tapi harus ada proses. Nah, proses itulah yang penting. Intinya kalian bisa mau berusaha, mau mencoba, itu sudah bagus, ya. Nah, kemudian untuk misalnya kegiatan non-akademik, mungkin misalnya ada lomba-lomba baik di sekolah maupun antar sekolah. Jika memang kalian punya bakat, ayo silahkan, ya, ikut. Kemudian yang kedua, wajib melaporkan segala gangguan yang terjadi di sekolah, ya. Jika misalnya kalian mengalami gangguan baik itu di sekolah atau di luar, ya, yang masih berkaitan dengan pendidikan, sampaikan kepada guru maupun atau kepala sekolah, ya, jangan takut. Kemudian membantu terciptanya tata tertib sekolah dengan cara mematuhinya, ya. Sekolah pasti punya tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik, ya. Nah, ini harus kalian patuhi supaya apa? Tadi, supaya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis, ya. Kalian harus belajar membagi waktu, kapan harus belajar, kapan harus bermain, bahkan mungkin membantu orang tua, ya. Jangan waktunya belajar tadi kalian gunakan bermain sehingga udah capek, lelah, akhirnya tidur, ya, tidak belajar. Dan coba jadwalkan ada waktu belajar di rumah, karena belajar itu tidak cukup hanya di sekolah, ya. Jadi sisihkan waktu belajar di rumah, entah sore atau malam, silahkan kalian atur sendiri. Karena belajar di sekolah saja tidak cukup, ya, karena waktunya terbatas. Oke. Berikutnya, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya. Nah, kalian dapat memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di sekolah, ya. Ruang kelas itu juga fasilitas belajar, lab, perpustakaan, masjid atau tempat ibadah, lapangan, ya, itu fasilitas yang ada di sekolah. Nanti saat sudah tatap muka silakan kalian gunakan, dan ibu mohon kalian menjaganya. Karena apa? Ini masih diperlukan untuk kalian ke depannya. Jangan misalnya kelas sudah rapi, sudah bersih, kalian coret-coret. Pemandangannya mungkin tadinya bersih, indah, jadinya kotor, ya, seperti itu. Nah, mungkin selama pandemi ini fasilitas yang ada di sekolah belum bisa kalian gunakan, yang bisa mungkin buku, ya, di perpustakaan. Nanti kalian bisa meminjam buku sebagai referensi kalian dalam belajar, ya. Nah, tolong kalian jaga, jangan kalian coret, jangan kalian rusak, ya. Mungkin kalau belum disampul, bisa kalian sampul supaya terlihat rapi. Nah, kemudian menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban.
kewajiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Nah ini ya, jangan di kelas misalnya lagi serius belajar, guru sedang menjelaskan ya, kalian ribut ngobrol sendiri ya, sehingga mengganggu teman yang lain yang ingin belajar ya. Setidaknya itu dihindari supaya kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan tenang, dengan baik ya. Nah itu peran kalian dalam Wiyata Mandala atau dalam lingkungan sekolah ya. Kalau setiap warga sekolah, guru, tenaga pendidikan ya, kemudian warga sekolah yang lainnya jalankan peran mereka masing-masing ya, insya Allah nantinya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tenang ya, seperti itu. Kalau misalnya kegiatan belajar tenang, kalian juga mudah untuk menyerap pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ya. Nah itu, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada? Enggak, Bu. Paham ya tentang wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi karena ada banyak faktor dalam lingkungan sekolah, maka perlu adanya satu pandangan dari seluruh warga sekolah ya, sehingga sekolah itu seperti tadi di awal punya visi dan misi. Oke, ada pertanyaan sayang? Ada, Bu. Ada, Bu. Tidak ada, yang mungkin nanti kalau misalnya sekarang belum ada, nanti. kalian tanyakan nanti ada ya saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke? Oke. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Sebelum Ibu akhiri, ada kata mutiara yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian. Menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan. Jadi tidak cukup cerdas saja ya, tapi juga berkarakter. Maksudnya apa? Nah, simak terus materi-materi MPLS berikutnya ya. Kalian akan pahami kenapa cerdas dan juga berkarakter. Oke? Nah, sebelum Ibu tutup, di masa pandemi, Ibu juga ingin mengingatkan 5M ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Astika SP atas penyampaian materinya. Para pelajar. Untuk hari ini materi ada 3 ya. Untuk hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabunya materi yaitu pembinaan mental agama. Lalu materi kepramukaan, materi tata krama siswa, dan materi pendidikan karakter, cakap, cerdas, dan bijak digital. Ya. Dan hari Kamisnya materi kesadaran berbangsa dan bernegara, materi sadar hukum, dan materi pengenalan program unggulan SMP Angkasa, dan juga nanti ada penutupan MPLS oleh Ibu Kepala SMP Angkasa Bogor. Mengingat karena hari Selasa libur, hari raya, jadi nanti dilanjut di hari Rabu dan hari Kamis. Oke. Peserta MPLS untuk terus mengikuti kegiatan MPLS sampai dengan selesai. Oke, Bu. Demikian untuk kegiatan acara hari ini. Untuk pembukaan MPLS sampai di sini, dan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 3 materi yang sudah disampaikan oleh pemateri ini nanti akan ada kuis. Jadi tolong ya. Kuis. Ya, apalagi yang tadi sempat mencatat ini nanti akan diadakan kuis di hari berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai, Bu.